Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya, kesempatan kali ini Hani akan meneruskan sebuah cerita yang berjudul Hajatan di Rumah Mertua. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Selesai berembuk merencanakan kejahatannya, Fa'ad pun berjalan kembali menuju kediaman rumah orang tuanya. Meski jengkel pada sang bapak, Fa'ad lebih memilih pulang ke sana ketimbang ke rumah mertuanya. "Kenapa kau pulang lagi ke sini?" tanya Pak Yanto ketika Fa'ad baru saja menjejakkan kakinya di teras. "Mau kemana lagi aku, Pak? Kalau nggak ke sini," jawab Fa'ad tanpa memandang wajah bapaknya. "Biarkan dia masuk, Pak. Kasihan dia," ujar Bu Ipah dari dalam. Pak Yanto mendengkus, tapi dibiarkannya saja Fa'ad masuk. Ia mengikuti anaknya itu dari belakang. "Sini At, makan dulu," panggil Bu Ipah dari arah ruang makan. Fa'ad pun memenuhi panggilan ibunya, lalu duduk dan melahap apa yang tersaji di meja makan. "Aku mau cerai saja, Bu, sama si Ruri," ujar Fa'ad setelah menenggak segelas air putih. "Ya sudah, ibu dukung saja. Daripada kamu di sana dihina terus, memangnya si Muhyiddin itu yang melahirkan dan membesarkanmu," jawab Bu Ipah. "Itu juga yang dirasakan orang tua Minah ketika kamu menghinanya dulu. Anggap aja ini karma," Pak Yanto berkata seraya duduk di dekat Fa'ad. Bu Ipah melirik suaminya jengah, tak suka jika diingatkan akan kesalahannya. "Apaan sih, Pak? Kok jadi bawa-bawa Minah segala?" sahut Bu Ipah dengan nada sewot. Pak Yanto menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Tatapannya menerawang, seakan mengingat kilas balik perlakuan istrinya pada Minah, mantan menantu mereka. "At, kamu itu bukan anak kecil lagi, pun sudah tak bisa dibilang muda lagi. Sampai kapan kamu akan terus bertingkah seperti ini? Besok, lusa, belum tentu bapak dan ibumu ini masih hidup. Kalau kami sudah tiada dan kau tak kunjung berubah, pada siapa kau akan bergantung? Apa kau mau merepotkan Idam dan Caca?" ujar Pak Yanto. Kali ini nada suaranya terdengar kalem dan tenang, tak dipenuhi emosi seperti biasanya. Meski dinasehati dengan kata lembut pun, hati Fa'ad tak bergeming sedikit pun. Hati yang keras itu telah berkarat karena setiap hari dipoles dengan keegoisan dari sejak masa kanak-kanak hingga di usia yang bisa dibilang matang sekarang. Semua yang bapak punya ini pun kelak akan jatuh ke tanganmu. Juga saudara-saudaramu yang lain. Bapak sedari muda banting tulang supaya keluarga ini bisa hidup enak. Minimal anak-anak bapak tidak sampai kelaparan. Jeda sejenak karena Pak Yanto menarik nafas. "Tapi bukan berarti semua yang bapak hasilkan ini bisa dinikmati tanpa tanggung jawab," tambah laki-laki itu. "Bapak harap suatu hari kamu bisa berubah, At, menjadi laki-laki sejati yang bisa dijadikan panutan oleh anak-anakmu kelak." Fa'ad memandang lurus ke dinding kosong di depannya dengan perasaan jengah. Hatinya risau oleh wejangan bapaknya yang pastinya cuma numpang lewat itu, masuk kuping kiri, keluar lewat kuping kanan. "Kau pulanglah ke rumah Pak Muhyiddin, minta maaf pada beliau." "Tapi Pak," Pak Yanto mengibaskan tangannya di udara, pertanda ia tak mau bicaranya disela. Ia melanjutkan lagi kalimatnya. "Pernikahan bukanlah mainan. Meski perceraian itu dihalalkan, namun Allah sangat membencinya. Pernikahanmu dan Ruri baru berjalan 1 bulan. Apa kata orang tentang kau, tentang keluarga kita?" "Tapi perlakuan mereka yang membuatku berontak, Pak. Andai saja bapak tak pelit padaku, tentu orang luar tak berani memandang rendah padaku. Bagaimana orang tidak meremehkanku? Sikap bapak padaku pun semua orang tahu," seru Fa'ad berapi-api. Emosinya kembali tersulut mengingat sikap Pak Muhyiddin serta karyawannya yang bernama Agus itu. "Pelit bagaimana maksudmu?" Pak Yanto bertanya bingung. "Alah, sudahlah Pak. Tak perlu kuperjelas pun pastinya bapak sudah paham apa maksudku." Fa'ad tiba-tiba berdiri. Bu Ipah berupaya menahan anak kesayangannya itu, namun tangannya ditepis dengan kasar oleh Fa'ad.
lelaki itu meninggalkan kedua orang tuanya dengan pikiran yang berkecamuk masing-masing. Pak Yanto menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap anaknya yang tak menghargainya. "Bapak jangan terlalu mengekang Faat, dia sudah dewasa, biarkan dia menentukan keinginannya sendiri," ucap Bu Ipah pelan. "Ini akibat rasa sayangmu yang kebablasan. Lihatlah bagaimana Faat tumbuh. Dia jadi seorang pria yang egois, juga anak yang pembangkang," sahut Pak Yanto dengan nada suara lemah. "Kok Bapak jadi nyalahin aku sih?" Bu Ipah tak terima. "Mana ada orang tua yang tak sayang pada anaknya, Bu. Aku juga sayang pada Faat, tapi pola didik kita berbeda. Kamu membesarkan dia dengan kasih sayang yang terlalu berlebihan, memajakannya berlebihan hingga dia tumbuh besar menjadi manusia yang egois," ucap Pak Yanto lagi. Sama dengan anaknya, Bu Ipah yang tak senang dinasehati, apalagi dikritik, memutuskan meninggalkan suaminya sendirian di meja makan. Pak Yanto menunduk dalam, menyesalkan sikap istrinya yang salah dalam mendidik anaknya. Tak bisa ia bayangkan bagaimana jika sewaktu-waktu nyawanya dicabut oleh Tuhan. Bagaimana ia mempertanggungjawabkan semuanya kelak di hadapannya karena merasa gagal mendidik anak serta istrinya. "Bu Ipah, Bu Ipah!" Saat sedang menyapu dedaunan kering dari pohon mangga yang ditanam di teras rumahnya yang cukup luas dan dapat menampung 3 buah mobil itu, Bu Ipah menoleh kaget saat seseorang memanggil namanya berkali-kali, seolah ada hal mendesak yang harus disampaikannya. Sontak Bu Ipah menoleh, terlihatlah olehnya Udin, salah satu karyawan suaminya, berlari memasuki halaman. Udin menghela nafas berkali-kali, mengisi udara pada paru-parunya yang nyaris meledak karena dibawa berlari dengan jarak yang cukup jauh dari mebel hingga ke rumah bosnya. "Udin, ada apa kau kemari teriak-teriak, Din?" Bu Ipah bertanya kaget. Wajah Udin terlihat pucat, sedang nafasnya masih tersengal dengan dada yang naik turun. Bu Ipah tiba-tiba merasa merinding. Perasaan tak enak menghinggapi hatinya. Ada firasat sesuatu yang buruk telah terjadi, tapi cepat ditepisnya dugaan buruk tersebut. "Ada apa, Din?" Bu Ipah berjalan mendekati Udin yang setengah berjongkok sambil kedua tangan bertumpu pada lututnya. Pak Yanto tiba-tiba pingsan, Bu. Sudah dibawa ke rumah sakit sama yang lain. Saya kemari disuruh memberitahu Ibu." Udin menjawab gagap dengan nafas putus-putus. "Astagfirullahaladzim, Bapak kenapa, Din?" raung Bu Ipah sambil mengguncang lengan Udin keras-keras. Air matanya berderai tak terkendali. Kurang tahu, Bu. Padahal Bapak tadi pagi baik-baik saja, namun pas siang mendadak pingsan, jatuh di depan kamar mandi, Bu," terang Udin sekedarnya. Karena lelaki berkulit gelap pun tak tahu pasti apa yang menyebabkan bosnya ditemukan tergeletak pingsan di depan kamar mandi toko mebel mereka. "Ya Allah, Bapak!" Bu Ipah berteriak histeris sambil menangis. Udin jadi serba salah. Kepalanya celingukan menengok kanan dan kiri. Takut tiba-tiba Bu Ipah pingsan mendadak menyusul suaminya. "Bu, ayo kita ke rumah sakit sekarang saja. Gak jauh kok. Teman-teman tadi ngantar Bapak ke rumah sakit dekat persimpangan 3 sana," Udin berkata sembari menjelaskan di mana Pak Yanto dibawa untuk menjalani perawatan. Ayo Din. Tunggu. Aku ke dalam dulu mau ngambil handphone, sekalian ngunci pintu," seru Bu Ipah. Ia seperti orang linglung karena tak bisa berpikir jernih. Buru-buru ia lari masuk ke dalam rumahnya. Sapu lidi yang tadi ia gunakan untuk menyapu dedaunan kering yang gugur dilemparkannya begitu saja. Begitu meraih ponselnya yang tergeletak di sebelah televisi, wanita parubaya itu bergegas keluar dan mengunci pintu. Saking paniknya, tak terpikir olehnya untuk menghubungi salah satu di antara ketiga anaknya. "Ayo Din," serunya. "Kita naik apa, Bu? Ke rumah sakit?" tanya Udin. Sebenarnya bukan karena ia tak sanggup lagi berjalan dari rumah Pak Yanto menuju rumah sakit. Hanya saja ia mengkhawatirkan kondisi Bu Ipah. Ia tak yakin istri bosnya itu sanggup berjalan kaki menuju rumah sakit tanpa menggunakan transportasi seperti angkot atau ojek. Ditanya begitu, Bu Ipah kembali dilanda kebingungan. "Kita naik ojek saja ya, Bu," usul Udin. Bu Ipah mengangguk saja tanpa berpikir lebih jauh.
Ya udah ayo. Keduanya pun berjalan tergesa hingga ujung gang. Di sana beberapa tukang ojek pengkolan terlihat sedang mangkal menunggu penumpang. Bang, ke rumah sakit Cinta Kasih ya, ujar Udin pada salah satu pengemudi ojek. Siap. Salah seorang dari mereka menyahut sigap. Bu Ipah pun segera naik ke atas salah satu kendaraan roda 2 milik tukang ojek yang hendak mengantarkannya ke rumah sakit. Sedang Udin naik ke atas boncengan tukang ojek lainnya. Ya Allah Pak, kenapa jadi begini Pak? Tangis Bu Ipah pecah begitu melihat kondisi Pak Yanto yang sedang terbaring tak sadarkan diri dengan selang oksigen yang menempel di bawah hidungnya, juga selang infus dan selang lainnya yang tak begitu dimengerti oleh Bu Ipah sebagai orang awam. Permisi, apa ibu keluarga pasien? Seorang perawat masuk dan bertanya pada Bu Ipah. Wanita itu mengesat air matanya dengan ujung jilbab, lalu mengangguk pelan pada perawat berparas manis tersebut. Saya istrinya suster, sakit apa suami saya? Kembali Bu Ipah menangis, hatinya terasa pilu. Rasa takut akan kehilangan itu tiba-tiba menyeruak, membuat kesedihannya makin menjadi. Mari ikut saya ke ruangan dokter Bu, ada yang ingin disampaikan mengenai kondisi pasien, ucap perawat itu. Bu Ipah menoleh pada Udin yang berdiri di ujung ranjang pasien dekat kaki Pak Yanto yang terbaring dengan mata terpejam rapat. Din, saya titip bapak dulu ya, pamitnya pada Udin yang mengangguk sebagai jawaban. Wanita itu kemudian melangkah mengikuti perawat yang berjalan mendahuluinya. Jadi suami saya terkena stroke dokter, Bu Ipah berkata dengan nada syok pada sang dokter yang baru saja memberi penjelasan mengenai kondisi kesehatan Pak Yanto. Benar Bu, ada pembuluh darah yang pecah. Apa Bapak selama ini mengidap hipertensi? Iya dok, suami saya memang punya riwayat hipertensi, tapi makanannya selalu berpantang kok. Dan akhir-akhir ini suami saya sudah jarang mengeluh mengenai kondisi penyakitnya, jawab Bu Ipah. Sang dokter menarik nafas lalu menghembuskannya perlahan. Begini Bu, mungkin saja ada faktor lain selain makanan yang bisa membuat kondisi Bapak menjadi drop. Bisa jadi karena stres, aktivitas yang padat, atau hal lainnya yang berpotensi menjadi pemicu, jelas dokter. Bu Ipah manggut-manggut, ingatannya melayang pada kejadian beberapa waktu belakangan ini, di mana sang suami dan anaknya kerap berselisih paham. Bisa jadi hal tersebut yang membuat Bapak banyak pikiran hingga jatuh sakit. Batinnya, hatinya yang sedih kini ditambah oleh rasa bersalah yang menghinggapinya. Setelah selesai berbicara dengan dokter, Bu Ipah pun berjalan keluar. Ia baru teringat belum memberitahu anak-anaknya sama sekali. Dengan gugup, diraihnya ponsel dalam saku baju, lalu mulai menghubungi anaknya satu persatu. Assalamualaikum, seru sebuah suara di belakang punggungnya, membuat Bu Ipah tersentak kaget. Spontan ia menoleh dan terlihat olehnya Idam beserta Hana istrinya. Idam dan Hana segera melangkah mendekati ranjang di mana ayah mereka masih belum sadar dari koma. Pak, panggil Idam lirih sambil menggenggam jemari bapaknya. Air sudah menggenang di pelupuk mata siap hendak tumpah. Bu Ipah lagi-lagi menitikkan air mata. Sudah dari tadi ibu di sini, tapi bapakmu belum juga membuka mata, Dam, ucapnya. Apa kata dokter, Bu? Hana bertanya. Dokter bilang bapak terkena stroke, jawab Bu Ipah dengan suara pelan. Tak berselang lama, Caca beserta suaminya juga datang. Sepasang pengantin baru itu tampak cemas, terutama Caca, karena yang terbaring tak berdaya. Dengan berbagai selang di tubuhnya, di atas ranjang rumah sakit adalah bapaknya. Perempuan berusia 35 tahun tersebut memeluk ibunya. Keduanya diselimuti isak tangis yang saling bersahutan. Tak ada yang tahu kemana Faat. Pun ketika ibunya berusaha menghubungi, ia tak menjawab teleponnya. Kemana Faat, Bu? Idam akhirnya menanyakan adik laki-lakinya, yang belakangan sudah tak saling bicara itu. Entahlah Dam, ibu sudah berusaha menghubunginya, tapi nihil, jawab Bu Ipah dengan suara parau. Ida menghela nafas, berusaha menetralisir perasaan kesal yang bercokol di hatinya. Mereka duduk
mengelilingi ranjang pasien tempat Pak Yanto terbaring. Tak ada tanda-tanda lelaki parubaya itu akan membuka mata. Hanya bunyi suara dari layar monitor kecil yang terpasang menampilkan grafik denyut jantung si pasien. "Pak, bangun Pak," ratap Bu Ipah pilu. Caca memeluk lengan ibunya, bermaksud menguatkan, padahal ia sendiri butuh kekuatan demi melihat bapak tercinta dalam keadaan seperti ini. Tanpa mereka ketahui, di tempat lain Faat lebih asik bermain kartu bersama keempat kawan yang selalu solid dalam berbuat hal yang anfaedah. Di atas meja terdapat beberapa kaleng-kaleng bir, yang beberapa di antaranya sudah kosong. "Ah, sial, kalah lagi gue," maki Faat sambil membanting kartunya ke atas meja. Keempat temannya hanya tergelak dengan suara keras melihat sikap Faat yang menunjukkan kekesalan karena kalah terus dalam berjudi hari ini. "Udah, jangan kesel gitu bos, kan bentar lagi dapat harta karun punya bokap," seru Bowo lalu terkekeh. Faat tersenyum lebar mengingat rencana yang sudah mereka bicarakan tempo hari. Entah kapan eksekusinya, ia sedang menunggu waktu yang tepat saat kedua orang tuanya lengah. Sudah 2 hari ia tak pulang, baik ke rumah istrinya maupun ke rumah orang tuanya. 2 hari ini ia habiskan bersama teman-temannya. Ketika malam, kelimanya tidur di sebuah gudang kayu di mana Didin bekerja sebagai penjaga malam di sana. Ia sudah tak bernafsu lagi menjadi bagian dari keluarga Pak Muhyiddin yang kaya itu. Bagi Faat, harga dirinya terlalu tinggi untuk direndahkan dan dilecehkan secara verbal oleh keluarga istrinya tersebut. Ia bertekad akan segera menceraikan Ruri setelah rencana merampok harta bapaknya sendiri terlaksana. Akan ia tunjukkan bahwa ia tak perlu menghamba pada siapapun hanya untuk bisa hidup nyaman. Ponsel sengaja ia matikan karena tak ingin diganggu oleh siapapun. Kini ia merasa sudah saatnya pulang, baik untuk membersihkan diri dan memenuhi kebutuhan perutnya, juga untuk meminta uang pada ibunya yang tak pernah menolak permintaannya. "Gue pulang dulu, besok gue kesini lagi." Faat berdiri dari duduknya, lalu berbalik badan dan berjalan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia agak sedikit heran mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup, tak seperti biasanya. "Ah, mungkin ibu sudah tidur," batinnya, mengira-ngira karena hari sudah cukup larut. Didorongnya pintu, namun terkunci. Diketuk-ketuknya pintu sambil memanggil nama ibunya, namun tak ada sahutan. Kesal, ia pun merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Ia bermaksud hendak menelpon sang ibu yang dipikirnya sudah terlelap di alam mimpi. Ditekannya tombol on untuk menyalakan ponsel, lalu menunggu beberapa saat hingga ponsel siap digunakan. Faat agak terkejut saat dilihatnya notifikasi panggilan tak terjawab berkali-kali dari nomor ibunya. Batinnya pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Dipandangi pintu rumah yang tertutup rapat, lalu beralih kembali ke layar ponselnya. Faat pun memutuskan menelpon balik ibunya. Nada dering terdengar beberapa saat sebelum panggilannya terjawab. "Halo At, di mana kamu nak?" Suara ibunya terdengar serak, campur sengau, seperti orang yang habis menangis. "Aku di depan rumah, Bu. Ibu di mana memangnya?" jawab Faat. Ibu sedang di rumah sakit, nak. Bapakmu terkena stroke dan sekarang masih koma," ujar ibunya. Lalu terdengar oleh Faat isakan ibunya. "Hah? Bapak stroke? Bu, di rumah sakit mana kalian?" tanya Faat yang tersentak kaget mendengar jawaban ibunya. "Kami sedang di rumah sakit Cinta Kasih, nak. Kemarilah, ada kakak serta adikmu juga di sini," sahut Bu Ipa kemudian. Oke, tunggu, aku segera ke sana, Bu," Faat berkata, lalu memutuskan sambungan teleponnya. "Kau dari mana saja, At? Ibu menelponmu berkali-kali, tapi tak kau jawab," katanya. Idam bertanya sambil menatap Faat yang berpenampilan kuyu dengan tatapan tajam. "Bukan urusanmu," jawab Faat dingin. Gejolak emosi di antara keduanya masih belum padam juga ternyata. "Tolonglah kalian berdua, jangan ribut di sini. Malu kalau sampai dilihat orang, nak." Bu Ipa menyela dengan tatapan memohon pada kedua putranya. Ida mengalihkan pandangan, berganti menatap bapaknya yang masih juga tak berubah kondisinya. Sedang Faat hanya mendengkus kasar, lalu membuang muka.
Aku minta kunci rumah, Bu. Tiba-tiba aku malas berada di sini. Lagi pula perutku lapar. Ada makanan kan di rumah? Ujar Faad pada Bu Ipah. Di saat seperti ini, kau bukannya cemas mikirin orang tua lagi sakit, malah sibuk mikirin perut. Seru Idam dengan suara tertahan. Memangnya kalau aku nahan lapar sampai besok bisa bikin bapak langsung sembuh? Sok tahu kau, balas Faad dengan sengit sambil melotot pada Idam. Ya Allah, sudah. Ini, pulanglah At dan kembalilah kemari besok pagi. Ibu akan berjaga di sini menunggu bapak. Bu Ipah berkata, seraya menyerahkan kunci rumah pada Faad. Tanpa bicara, lelaki itu pergi meninggalkan ruangan dengan hati mendidih, menyimpan amarah sekaligus kebencian yang teramat sangat kepada saudara kandungnya sendiri. Kalian pulanglah, sudah malam, biar ibu di sini gak apa-apa. Bu Ipah berujar sepeninggal Faad barusan. Aku akan menemani ibu di sini. Han, kamu gak apa kan? Pulang sendirian? Ida menimpali, lalu bertanya pada istrinya. Iya mas, gak apa-apa. Nanti telepon saja ya kalau perlu sesuatu, jawab Hana. Ida menepuk lengan istrinya pelan. Hana, Caca, serta suaminya pun pamit pulang. Tinggallah Bu Ipah beserta Idam yang menunggu Pak Yanto dengan hati bimbang. Jarum jam terus bergerak ke kanan. Detik demi detik, ibu dan anak itu menunggu dalam kegelisahan. Sesekali perawat datang untuk mengecek denyut jantung serta cairan infus yang tergantung pada tiang besi yang terpasang. Selebihnya, keduanya pun lebih banyak diam. Tak ada yang tahu, Bu Ipah tengah didera perasaan bersalah pada suaminya. Ia merasa bahwa dirinya lah salah satu penyebab kambuhnya penyakit suaminya hingga tiba-tiba stroke. Kali terakhir mereka berdebat tentang keluhan Pak Yanto akan sikapnya yang terlalu memanjakan Faad. Mungkin suaminya itu ada benarnya, namun Bu Ipah merasa tak ada yang salah dengan pola didiknya. Wajar saja seorang ibu menyayangi dan memanjakan anaknya sendiri. Begitu selalu pembelaannya pada dirinya sendiri. Ibu tidurlah di sofa bed itu, biar aku duduk di sini. Ibu pasti lelah dan mengantuk, ujar Idam pada ibunya. Hatinya tak tega melihat kondisi sang ibu yang tampak kelelahan. Wajah Bu Ipah juga pucat. Idam khawatir ibunya akan jatuh sakit karena kelelahan. Karena rasa kantuk dan lelah yang sedari tadi mendera, Bu Ipah pun menurut saja apa kata putranya. Ia merebahkan diri di atas sebuah sofa yang bisa direbahkan sandarannya hingga menyerupai matras. Tak menunggu lama, wanita itu pun terlelap. Ruhnya berpindah ke alam mimpi. Kini tinggal Idam seorang diri menjaga bapaknya. Kantuk sebenarnya pun sudah sedari tadi menyerang, namun ia tak tega membiarkan bapaknya sendirian tanpa ada yang menjaga. Ia ingin tetap terjaga agar bisa segera bertindak saat bapaknya siuman nanti. Hingga jarum pendek jam yang bergantung di dinding menunjukkan angka 1. Tak ada tanda-tanda harapannya akan menjadi nyata. Saat Idam berdiri hendak ke kamar mandi, tiba-tiba monitor yang menampilkan grafik denyut jantung berbunyi janggal. Kurva yang tadinya teratur naik turun tiba-tiba berubah lurus dengan bunyi yang membuat hatinya disergap was-was. Dada Pak Yanto naik turun dengan mata yang tetap tertutup rapat. Firasat Ida mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Tanpa sempat lagi membangunkan ibunya, lelaki itu bergegas keluar dari kamar rawat dan berlari ke arah ruang khusus perawat. Saking paniknya, Idam lupa bahwa ada tombol yang bisa ditekan sewaktu-waktu untuk memanggil perawat jika ada yang mendesak. Sus, tolong cek bapak saya sus, cepat, seru Idam panik di depan meja jaga perawat yang bertugas. Seorang perawat laki-laki dengan sigap memenuhi permintaan Idam, sedang seorang perawat lainnya segera menelpon dokter jaga yang bertugas di ruang UGD. Idam bersama seorang perawat tiba terlebih dahulu di ruang rawat Pak Yanto. Tak berselang lama, seorang perawat dan seorang dokter menyusul masuk ke dalam ruangan. Suasana sedikit ricuh karena Idam begitu panik. Mendengar keributan tersebut, Bu Ipah pun terjaga dari tidurnya. Istilahnya, nyawa belum sepenuhnya terkumpul, tapi ia terhenyak kaget melihat pemandangan di depan matanya. Segera ia bangkit dan turun dari sofa bed yang ia tempati. Idam, ada apa ini nak? Bapak kenapa nak? Tanya Bu Ipah panik sambil mendekat ke sisi ranjang suaminya.
Entahlah Bu, tiba-tiba saja jadi begini, jawab Idam, berusaha terlihat tenang meski dalam hati sama paniknya dengan sang ibu. Seorang perawat meminta mereka agar sedikit menjauh. Alat pacu jantung tengah dipersiapkan. Idam dan Bu Ipah hanya bisa memperhatikan dengan hati pilu saat dokter beberapa kali melakukan tindakan resusitasi dengan alat defibrilator tersebut. Berkali-kali dilakukan, namun di layar monitor hanya menampilkan garis lurus saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap sang dokter, lalu menyerahkan defibrilator tersebut pada perawat. Mohon maaf Pak, Ibu, kami telah berusaha. Nyawa pasien tak dapat diselamatkan. Kami turut berbelasungkawa, ucap sang dokter pada Idam dan Bu Ipah. Meledaklah tangis wanita parubaya itu atas kepergian sang suami untuk selama-lamanya. Bu Ipah menghambur ke tubuh Pak Yanto yang telah berpisah dengan nyawanya tersebut. Bapak, ya Allah Pak, jangan tinggalin ibu Pak. Raungannya memecahkan suasana dini hari yang sunyi itu. Para pelayat satu persatu hadir untuk mengucapkan kalimat belasungkawa pada keluarga yang ditinggalkan, baik para tetangga, rekan bisnis, maupun seluruh karyawan mebel Pak Yanto. Jenazah yang terbujur kaku dan ditutupi kain panjang bermotif batik itu dikelilingi oleh beberapa pelayat sambil membacakan surat Al-Fatihah dan Yasin. Hana menepi sejenak dari keramaian orang-orang yang datang melayat. Dipilihnya nama Mina dari daftar kontak pada ponsel. Lalu ia menyentuh tombol hijau untuk menghubungi Mina. Halo, Assalamualaikum Han, sambut Mina pada deringan ketiga. Waalaikumsalam Min, maaf aku ganggu pagi-pagi, sahut Hana. Gak apa-apa Han, ada apa ya? Mina menanyakan maksud Hana menelponnya. Min, aku menelpon untuk mengabarkan Bapak meninggal dunia dini hari tadi, jam 2 pagi, jawab Hana pelan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, suara Mina di ujung sana. Aku turut berbelasungkawa ya Han atas meninggalnya Bapak, sambung Mina kemudian. Iya Min, apakah kau akan datang? Jenazah akan segera dimandikan, rencananya akan dimakamkan sebelum duhur ini, tanya Hana ragu-ragu. Maaf Han, sepertinya aku gak bisa datang ke sana. Sampaikan saja ucapan belasungkawa dariku untuk keluarga almarhum, jawab Mina. Hana mengerti perasaan Mina yang lebih memilih tak datang untuk sekedar melayat. Baiklah Min, gak apa-apa, aku menelpon hanya untuk memberitahumu. Iya Han, aku tahu, terima kasih ya, sahut Mina tersenyum meskipun Hana tak dapat melihatnya. Ya sudah Min, aku tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum, Hana mengakhiri pembicaraan. Siapa yang menelpon Min? Tanya emak yang sejak tadi memperhatikan Mina berbicara di telepon. Hana mak, jawab Mina sembari bersiap meladang mengais rezeki. Hana mantan iparmu itu, ada apa dia telepon? Tanya emak lagi penasaran. Mantan bapak mertuaku meninggal dunia tadi subuh, jawab Mina. Ia berdiri setelah sepatu bootnya terpasang di kedua kakinya. Innalillahi, lirih emak. Sejenak emak memperhatikan mimik muka Mina anaknya. Tapi Min, sejenak emak ragu melanjutkan kalimatnya. Tapi apa mak? Sahut Mina sedikit gemas pada emaknya yang dari tadi banyak bertanya. Kamu gak berniat pergi ke sana kan? Emak bertanya sambil menatap Mina penuh rasa ingin tahu. Mina menggeleng tegas. Enggak mak, aku gak akan pergi ke sana. Apapun yang terjadi pada keluarga mereka, bukan karena dendam, tapi karena aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarga itu. Dan lagi aku sudah tak mau dihina mak. Datang ke sana hanya akan membuatku dipermalukan oleh mereka. Mina menjawab, tapi sorot matanya memandang jauh ke depan, seolah pikirannya ikut mengembara. Teringat kilas balik masa lalu yang pahit bersama mantan suami beserta keluarganya. Ayo mak kita berangkat, nanti keburu siang, panas, ajak Mina yang disambut anggukan oleh emak. Setelah proses pemakaman telah selesai, semua pelayat pun pulang menuju rumah masing-masing. Beberapa orang diminta kembali ke rumah keluarga almarhum Pak Yanto
guna membantu persiapan untuk acara tahlilan nanti malam. Dari tadi aku gak lihat si Minah ya. Apa dia gak tahu kalau mantan bapak mertuanya meninggal? Minimal anak-anaknya lah. Ya seperti kita ketahui kan, Minah memang bukan bagian keluarga ini lagi. Tapi anak-anaknya kan punya hubungan darah dengan keluarga ini. Salah satu tetangga, Iroh, berbicara di dapur dengan suara pelan. Wak Ipong dan Wak Minah yang sudah paham situasi sebenarnya hanya menghela nafas, malas menyahut, dan lebih memilih menggunakan tenaga mereka untuk bekerja. Kok pada diem sih? Pada sakit gigi, ucap Iroh, merasa tak mendapat respon dari kedua temannya. Kamu tuh gak usah ngurusin orang lain. Kita dipanggil ke sini buat kerja, Iroh, bukan buat senam mulut. Kali ini Wak Ipong tak tahan untuk tak menyahut. Alah, kan sambil-sambil mak, apa salahnya? Ujar Iroh. Ya salah, ngomongin orang lain itu jelas salah Iroh, seru Wak Nami yang sedang menyiangi potongan ayam yang akan dimasak. Itu mah bukan ngomongin Wak, saya kan cuma mau tahu aja. Iroh masih tak mau kalah menjawab lagi. Ya kamu tanya langsung aja sama Bu Ipa kalau begitu, karena kami berdua gak tahu apa-apa. Wak Nami kembali berkata. Idi si Uwak mah kayak gak kenal Bu Ipa. Iroh bersungut. Dari tadi si Iroh ngomong terus, ini tangan ikut nganggur, ayo kerja-kerja. Wak Nami berseru agar Iroh berhenti berceloteh mengenai aib keluarga almarhum. Bu, besok malam panggil Mas Idam sama Caca ke rumah. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian semua, ujar Faat, tepat 7 hari setelah kematian bapaknya. Bu Ipa yang masih dalam suasana hati yang tengah berduka, mendongak menatap anaknya. Perihal apa itu, At? Tanyanya. Faat pun menjawab. Ah, sudahlah, panggil saja besok mereka kemari. Nanti juga ibu tahu apa yang mau kubicarakan. Lelaki pandir, namun memiliki ego setinggi langit itu, kemudian berlalu begitu saja, meninggalkan ibunya sendirian. Jangankan menguatkan sang ibu, sikap Faat bahkan tak seperti orang yang baru saja kehilangan orang tua. Tak ada rona duka sama sekali di wajahnya, yang sebenarnya lumayan itu. Memasuki kamarnya, Faat membanding tubuh ke atas kasur. Ia menatap langit-langit sambil menyeringai lebar, membayangkan apa yang sebenarnya lagi ada di genggaman. Ya, Faat berniat menguasai seluruh harta peninggalan bapaknya, termasuk usaha mebel yang selama ini menjadi sumber pundi-pundi keuangan keluarga mereka. Batinnya yang dikuasai sifat congkak berkata, ah, ternyata aku tak perlu repot-repot merampok bapak. Semua datang dengan sendirinya. Akan kutunjukkan pada Muhyiddin dan anaknya yang sombong itu bahwa aku tak lagi bisa direndahkan seperti kemarin. Faat kembali tersenyum lebar, persis orang yang sedang kehilangan akal. Tak sabar ia membalas segala penghinaan keluarga Muhyiddin yang pernah diterimanya dulu. Dengan menggantikan posisi bapaknya, ia yakin ia bisa lebih hebat dari sekedar juragan sapi seperti bapak mertuanya itu. Tanpa ia sadari bahwasanya mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Ia dengan percaya diri berkeyakinan bahwa semua akan berjalan sesuai dengan rencananya. Toh dipikirnya usaha keluarga tinggal melanjutkan saja. Karena mebel yang dikelola almarhum bapaknya sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Terkekeh senang dia ketika membayangkan uang akan mengalir bagai air tanpa perlu ia susah payah berusaha dan tanpa harus bekerja keras seperti nasihat almarhum bapaknya dulu. Sebenarnya hal apa yang hendak kau sampaikan sampai-sampai meminta kami berkumpul seperti ini? Tak biasanya, Idam berkata setelah duduk di atas salah satu kursi di ruang tamu. Terlihat Caca, sang adik beserta ibunya pun memperhatikan ekspresi yang sama, ekspresi kebingungan. Faat sendiri hanya tersenyum sinis mendapat pertanyaan seperti itu dari saudara lelakinya. Iya At, ada apa ini? Apa yang ingin kamu rundingkan dengan kami? Bu Ipa turut menimpali. Faat menegakkan punggungnya sambil berdehem. Lelaki yang selalu dipandang remeh dalam pandangan kebanyakan orang itu, lagaknya sok jadi orang penting malam ini. Begini, aku ingin membicarakan soal warisan bapak. Faat membuka percakapan yang membuat semua mata melotot, tak percaya padanya. Namun
bukan Faat namanya, jika tak memancing emosi orang lain. Kenapa? Ada yang salah? Ia malah bertanya pada ibu, kakak, serta adiknya yang masih membelalak syok. At, kau ini bicara apa? Warisan apa? Tanah makam bapak saja masih basah dan kau sudah membahas hartanya. Idam yang memang sejak awal bersikap dingin kini mulai panas. Apa salahnya dipercepat semuanya? Toh bapak juga sudah tenang di alamnya yang baru. Faat mendebat. Bu Ipa memejamkan matanya yang tiba-tiba panas. At, benar kata Idam nak. Tak pantas kau bicara soal warisan di saat keluarga kita masih dalam suasana berkabung, ujar wanita parubaya itu, berusaha membujuk anaknya agar kali ini tak keras hati meminta sesuatu yang kurang tepat waktunya. Halah, kalian jangan lebay deh. Berduka itu tak boleh berlarut-larut, karena hidup harus terus berjalan. Lagi pula mau ditunda sampai kapan? Tahun depan pun memangnya bisa bikin bapak bangkit dan hidup lagi? Jaga bicaramu, At. Idam serta-merta berdiri, wajahnya merah padam, menandakan amarahnya nyaris tak terbendung. Caca bergegas meraih lengan kakak lelakinya itu untuk menenangkan. Sedang Bu Ipa seakan tak punya daya untuk melerai perseteruan yang kembali terjadi antara kedua putranya. Kau ini kenapa, ha? Kau enak karena sudah mapan. Istrimu juga anak orang kaya. Sedangkan aku, wajar saja aku minta pembagian warisan. Aku juga perlu makan, seru Faat, ikut-ikutan bangkit untuk menghadapi Idam. Astaghfirullahaladzim mas, kalau soal itu, bukankah mas bisa meneruskan usaha almarhum bapak? Dengan begitu ibu juga bisa menerima pembagian laba usaha keluarga yang mas kelola. Caca berbicara dengan mimik wajah sedih. Justru itu yang ingin kubicarakan, tapi mungkin ada yang sedikit berubah, sahut Faat sambil berkaca pinggang. Idam benar-benar muak melihat gaya adiknya yang terlihat songong itu. Apanya yang berbeda? Idam bertanya dengan wajah keruh. Faat menghela nafas sebelum mengutarakan isi kepalanya yang licik. Begini, seperti kita ketahui kan, kalau di antara kita bertiga hanya aku yang tak punya apa-apa. Kau, ia menunjuk pada Idam, hidupmu sudah nyaman dan mapan. Dan kau, Cak, giliran ia menunjuk Caca, kau juga punya karir bagus dan suami yang mapan. Langsung saja kalau bicara, jangan berbelit-belit. Ida memotong cepat, tak sabaran dengan gaya Faat yang dinilainya bertele-tele. Faat menatap lurus pada Idam, lalu lagi-lagi menghela nafas. Baiklah, aku menginginkan semua aset yang ditinggalkan almarhum bapak untuk diriku pribadi. Juga usaha yang selama ini dikelola oleh bapak akan kuambil alih, dan hasilnya tentu saja akan menjadi hakku sepenuhnya. Astagfirullah, bicara apa kau nak? Bu Ipa beristighfar, kedua matanya memandang Faat dengan tatapan nanar. Gurat duka dan kesedihan itu tergambar pekat di kedalaman matanya, dan kini ia masih harus dihadapkan pada kelakuan Faat yang benar-benar tak masuk akal. Kau memang sudah gila, seru Idam, wajahnya kian memerah. Begitu pula dengan adik bungsu mereka, Caca yang terkejut serta tak terima dengan keinginan kakaknya yang nomor 2 itu. Faat, kalaupun warisan harus dibagi, maka harus dibagi dengan rata. Mana boleh kau kuasai semuanya nak. Idam dan Caca juga berhak, ucap Bu Ipa, masih berharap hati anaknya itu akan luluh oleh kata-kata lembutnya. Apa ibu gak lihat bagaimana kehidupanku selama ini? Dapat istri miskin, hidup ikut sengsara. Dapat istri kaya, aku malah dihina. Faat berseru dengan nada tinggi. Tapi tetap saja nak, semua ada aturannya. Mana bisa kita bertindak semaunya. Tolonglah, kasihan bapakmu yang baru meninggal. Dia tak akan tenang melihat kalian, anak-anaknya yang terus ribut seperti ini. Tangis Bu Ipa kembali pecah. Bapak akan tenang kalau ibu dan mereka berdua setuju dengan keinginanku, sahut Faat menatap kedua saudaranya bergantian. Dengar, aku bukannya mau meributkan harta bapak. Ambillah kalau itu bisa membuatmu puas.
Tapi bagaimana dengan ibu? Ibu juga punya hak, bukan cuma kau. Idam berkata penuh penekanan di akhir kalimat. Namun hanya ditanggapi sinis oleh Faat yang kadung dikuasai bisikan setan untuk menguasai harta peninggalan almarhum bapaknya. Aku sependapat dengan Mas Idam. Caca menyela. Mas Faat harus memikirkan ibu juga, sambungnya. Soal ibu, kalian tak perlu khawatir. Ibu boleh tetap tinggal di sini bersamaku kalau mau. Kalau tidak, boleh juga ikut salah satu di antara kalian. Lelaki itu berkata santai. Tentu saja, ibu harus tinggal di sini, di rumah ibu, seru Bu Ipa tiba-tiba. Kau jangan macam-macam, At. Rem sedikit sifat tamakmu itu. Jangan kau coba kuasai rumah peninggalan almarhum bapak ini. Idam kembali angkat bicara. Faat kembali menghela nafas, lalu bangkit berdiri. Baiklah, anggap saja aku sedang bermurah hati. Aku akan pergi dari rumah ini. Tapi kalian semua sudah tidak ada hak apapun atas aset yang lain. Setelah ini kita hidup masing-masing. Bagaimana? Ujarnya sambil menaikkan sebelah alis. Kenapa kau tega sekali, At? Apa kau begitu silau pada harta hingga sanggup memutus tali persaudaraan pada kami semua? Lirih ucapan Bu Ipah. Wanita itu mulai mengerti, juga menyadari kebenaran akan kata-kata almarhum sang suami, bahwa ia telah salah menerapkan pola didik pada anak yang satu ini, bahwa ia kini juga harus menuai hasil dari apa yang selama ini ditanamkannya pada pikiran anaknya itu. Tapi nasi telah menjadi bubur, semua sudah terlanjur. Sifat-sifat buruk itu telah mendarah daging dan lekat pada diri anak lelakinya itu. Manusia memang bisa saja berubah, namun tentu saja semua tergantung pada manusia itu sendiri. Atau Allah akan berkenan menggerakkan hatinya agar manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Faat mengibaskan tangan ke udara, menyepelekan ucapan ibunya tadi. Ibu jangan berlebihan. Siapa yang memutus hubungan persaudaraan dengan kalian? Aku hanya meminta keadilan yang selama ini tertunda selama bapak masih hidup, ujarnya dengan ekspresi wajah yang mengeras. Sepertinya kau sudah gila, At. Apa maksudmu berkata begitu, ha? Ida maju, menarik kerah kaos yang dikenakan Faat. Kenapa? Mau memukulku lagi? Tantang Faat sambil menatap dalam mata Idam yang melebar karena menahan geram. Kau sadar gak? Yang kau bicarakan itu siapa? Bapak kita. Idam berkata lantang, tepat di depan muka Faat. Iya, memang bapak kita. Tapi cuma ke aku saja perlakuannya berbeda. Kau dan Caca, anak kesayangannya. Hanya aku anak buangan. Balas Faat sengit. Sudah. Malu aku didengar tetangga. Bu Ipa mencoba melerai. Wanita itu menatap Faat dengan seksama sebelum berkata, Faat, kau boleh ambil alih usaha almarhum bapak. Tapi ibu mohon, kau kelola baik-baik. Berubahlah, nak. Kalau kau sia-siakan lagi kesempatan ini, tak ada lagi yang bisa kau harapkan untuk merubah masa depanmu. Bukan cuma mebel, Bu, tapi mobil dan motor juga harus jadi milikku. Aku akan menghilang dari kehidupan kalian setelah ini. Anggap saja kita tak saling kenal. Faat menjawab. Ida mendengus keras, lalu berkata, kita lihat saja nanti, sampai berapa lama dia mampu bertahan dengan semua kerakusannya itu. Aku yakin tak akan lama, karena aku tahu betul watakmu. Jangan sok tahu kau, sembur Faat sambil melempar tatapan kesal. Sempat diliriknya Idam dengan pandangan sinis, sebelum akhirnya ia berlalu begitu saja dari ruang tamu, meninggalkan ibu dan saudara-saudaranya. Tak lama terdengar deruman suara mesin mobil dinyalakan. Lalu suara kendaraan tersebut perlahan menjauh. Bu Ipa menghempaskan diri ke atas sofa, lalu kembali menangis terisak-isak. Caca berupaya menghibur ibunya agar tetap kuat menghadapi sifat kakaknya yang memang kerap membuat masalah itu. Min, hasil panen kita lumayan sekali ya kali ini. Harganya juga bagus semenjak kita pindah ke Bu Asih untuk menampung hasil panen kita. Emak berkata dengan wajah sumringah. Di depan mereka terhampar aneka sayuran serta buah-buahan yang siap angkut untuk dibawa ke tempat Bu Asih. Tengkulak baru yang memberi harga lebih tinggi.
dari tengkulak langganan sebelumnya. Alhamdulillah, Mak. Rezeki kita dilancarkan Allah. Aku memang bertekad untuk bekerja keras. Ica dan Anis harus jadi orang pintar. Jangan seperti emaknya ini. Mina menyahut dengan mata menerawang. Bayangan kelam itu kembali hadir dan seolah menari-nari di matanya. Amin. Emak doakan semoga cucu-cucu emak kelak jadi orang sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga. Mina mengaminkan ucapan emaknya barusan, serasa melempar senyum penuh terima kasih pada wanita yang amat dikasihininya di dunia ini. Beberapa orang buruh tani yang mereka upah bekerja dengan cepat mengangkut aneka sayur dan buah yang telah dikemas dalam keranjang rotan berukuran besar ke atas mobil pick-up untuk selanjutnya akan diantarkan ke tempat Bu Asih. Oleh Bu Asih, aneka sayur dan buah yang didapat dari para petani sebagian langsung dijual kepada pedagang sayur di pasar, tapi ada juga yang disuplai ke beberapa supermarket besar di kota. Keuntungan yang diterima Mina dan orang tuanya memang cukup meningkat tahun ini. Buah dan sayur yang mereka tanam tumbuh subur. Lahan yang digarap pun kini semakin luas karena hasil dari keuntungan penjualan hasil ladang mereka digunakan untuk membeli ladang milik petani lain yang berniat menjualnya. Untuk beberapa ladang yang lokasinya agak jauh dari ladang asal milik mereka dikelola oleh Bapak Mina dan beberapa buruh yang dibayar untuk bekerja membantu merawat ladang kebun tersebut. Sedang Mina dan emak serta dibantu beberapa orang buruh mengelola ladang asal peninggalan almarhum kakek Mina. Sebagai wanita, bisa dikatakan Mina memiliki semangat bekerja yang sangat tinggi. Meski sebenarnya ia bisa saja mengupah orang untuk sepenuhnya mengurai ladang-ladang pertanian milik mereka, namun Mina enggan melakukannya. Selain tak puas jika tak turun tangan langsung merawatnya, Mina juga tak bisa jika hanya tinggal diam di rumah. Anak-anaknya pun sudah mandiri dan bisa mengurus diri masing-masing. Ica kini sudah duduk di kelas 2 sekolah menengah atas, sedangkan Anis kini sudah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Mereka membagi tugas masing-masing untuk dikerjakan karena emaknya sibuk di ladang bersama kakek dan neneknya. Ica bagian mencuci pakaian dan memasak, sedang Anis bagian beres-beres rumah dan mencuci piring. Semenjak perceraian kedua orang tuanya, dua kakak beradik itu jadi lebih matang dalam segala hal. Tahu jika hanya ibunya yang bekerja, membanting tulang, mereka pun bersungguh-sungguh dalam belajar. Hanya prestasi yang membanggakanlah yang diminta oleh Mina kepada kedua anaknya tersebut. Mina ingin anak-anaknya menjadi manusia yang berilmu, agar tidak ada manusia lain yang menghina atau merendahkan mereka kelak. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, roda kehidupan pun terus berjalan. Kesuksesan yang perlahan mulai singgah di kehidupan Mina dan keluarganya berbanding terbalik dengan kehidupan Faat, sang mantan suami. Seperti yang pernah diucapkan oleh Idam dulu, harta yang ia kuasai dengan cara merampas hak saudara-saudaranya itu tak bertahan lama di tangan Faat. Setiap hari kerjanya hanya foya-foya dengan teman-temannya. Mereka tak sekedar menemani Faat, namun juga memanfaatkan lelaki pandir itu dengan ikut-ikutan mengeruk keuntungan darinya. Mebel yang tadinya lancar menerima pesanan, lambat laun mengalami kemunduran. Selain disebabkan oleh ketidakcakapan Faat dalam mengelola usaha, ia juga kerap menghamburkan uang dari pembayaran pesanan oleh para pelanggan. Akibatnya material untuk bahan pembuatan pesanan tak terbeli, tapi uang yang masuk sudah habis tak jelas. Gaji para pekerja pun kerap terlambat. Bahkan lama-lama Faat mengabaikan hak para karyawannya. Tentu saja hal itu membuat para pekerja jadi ogah-ogahan dalam bekerja. Terasa sekali perbedaannya ketika dulu mebel dikelola oleh almarhum Pak Yanto dan kini dikelola oleh Faat. Semuanya berbalik 180 derajat. Sebagian pekerja memilih berhenti dan pindah bekerja di mebel lain, dan itu semakin menghambat proses produksi. Para pelanggan juga mulai komplain karena pesanan juga tak siap. Meski pembayaran penuh telah dilakukan, bukannya sadar dan mawas diri, ia malah terus menyalahkan para pekerja yang dianggapnya tak becus. Tentu saja itu menimbulkan konflik antara dirinya dengan para pekerja yang masih tersisa, hingga akhirnya mereka semua memutuskan berhenti bekerja dengan Faat.
meski hak mereka masih tertahan padanya. Bagi mereka itu lebih baik daripada tenaga mereka diperah lebih lama, tapi hak mereka disalurkan entah kapan. Pun tak hanya soal gaji, mereka juga jengah karena pelanggan kerap datang menanyakan pesanan dan marah-marah. Sementara Faat tak pernah berada di tempat. Mereka merasa seolah dijadikan tameng oleh bos baru mereka. Setelah mebel besar peninggalan almarhum bapaknya gulung tikar akibat kesalahannya, Faat pun bingung dari mana lagi ia bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Mobil pun telah terjual dan uangnya tak lain dan tak bukan habis di meja judi dan membeli minuman keras. Semakin hari hidupnya semakin berantakan, luntang-lantung di jalanan. Kadang ia tidur di pasar, di atas lapak orang berjualan sayuran yang telah selesai berjualan. Kadang pula ia bersama Didin tidur di gudang sembako, tempat Didin bekerja sebagai penjaga malam. "Kenapa kau tak kerja saja, At?" tanya Didin pada Faat suatu malam ketika mereka berdua sedang berbaring di atas tumpukan kardus beratapkan langit malam. "Kerja? Kerja apa?" sahut Faat dengan nada malas. "Ya apa saja. Memangnya kau mau begini terus? Tiap hari malakin orang di pasar." "Enakan gitu, Din. Gak usah capek kerja dapat duit. Modal sangar doang." Tawa garing itu terdengar begitu berisik di telinga Didin yang mulai jengah saat Faat makin sering menumpang tidur di gudang tempat ia bekerja. Bukan tanpa sebab, Didin merasa demikian. Beberapa kali bosnya mengeluh ada saja barang yang hilang. Memang tak mahal, namun sebagai penjaga malam, tentu saja Didin merasa tak enak hati. Terlebih, sang bos tak tahu bahwa ketika malam, Didin kerap memberi tumpangan tidur untuk temannya. Didin takut bosnya akan mencurigainya sebagai pelaku. Didin juga mencurigai Faat yang telah mencuri, karena saat subuh menjelang, Faat telah pergi entah kemana. "Maaf, At, mulai malam ini aku gak bisa lagi memberimu tumpangan di sini," ujar Didin kaku. Malam ini Faat datang dengan membawa sebuah kantong berisi miras oplosan yang dibelinya entah dari mana. Kedua mata Faat menyipit curiga pada temannya itu. "Kenapa memangnya?" Ucapan itu keluar dari mulut Faat, seketika menghamburkan aroma alkohol yang menyengat hidung. "Aku gak bisa memberi tumpangan padamu, ya karena akhir-akhir ini terjadi kehilangan barang di gudang," jawab Didin. Matanya mengarah tepat pada Faat. "Maksudmu?" ulang Faat sambil memiringkan kepala. Matanya tetap tak lepas dari pandangan temannya itu. "Kau sudah tahu apa maksudku kan? Dan aku tak ingin kehilangan satu-satunya mata pencarianku gara-gara kamu." "Bangsat, lu nuduh gue yang nyolong?" Suara Faat meninggi di kegelapan malam. Didin tak mau surut nyali. Ditentangnya mata Faat yang memerah karena separuh teler. "Pergilah, jangan cari ribut di sini." Didin masih berusaha menjaga intonasi suara agar tetap terdengar tenang. "Dasar teman benalu lo, pas gue banyak duit aja lu nempel terus. Giliran gue kayak gini lu usir," maki Faat sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah Didin. "Gue gak akan begini kalau lu gak ngancam kerjaan gue. Lu tahu gue di sini sebagai apa? Dan kalau ada barang hilang, siapa lagi yang dicurigai kalau bukan gue?" Didin pun mulai ikut meninggikan suaranya. Faat merangsek maju, meski langkahnya agak sempoyongan. Dengan sebelah tangannya, ia mendorong dada Didin. "Lo nuduh gue yang malingin?" tanyanya. "Gue gak nuduh lo, karena gak punya bukti. Gue cuma minta lo jangan ke tempat kerja gue lagi. Gue gak bisa kasih tumpangan di sini, At," ujar Didin tegas. "Brengsek lu," maki Faat lagi. Tapi kemudian melangkah mundur. Perlahan ia melangkah menjauh sambil sesekali memandang ke belakang, ke arah Didin yang berdiri mematung dan balas memandangnya, mengawasi hingga temannya yang setengah mabuk miras itu benar-benar pergi dan tak mengganggunya lagi. "Buk, buk, buk." Bu Ipa yang sedang menonton dikejutkan dengan suara gedoran pintu. Ia terlonjak kaget dan nyaris menjatuhkan remote televisi yang sedang dipegangnya saat itu. "Siapa yang datang malam-malam begini?" batinya. Sesaat ada ketakutan yang singgah bahwa itu adalah orang yang hendak merampok. Namun ia berpikir lagi,
Jika maling atau rampok, tentunya akan beraksi diam. Bukannya menggedor pintu dengan kuat seperti tadi. "Bu, buka pintunya!" Dek, suara itu, suara yang amat ia kenal, namun telah lama ia tak mendengarnya. Bu Ipa menajamkan indera pendengaran sekali lagi, sambil berjalan dengan langkah pelan ke arah pintu. Buk, buk, buk. Pintu digebrak lagi dari luar, membuat pintu kokoh rumah Bu Ipa tersebut hingga bergeser. "Bu, ini aku, anakmu, Bu. Buka pintunya." Yakinlah ia bahwa benar itu suara Faat, anaknya yang sekian lama tak pulang, meski mereka masih tinggal dalam wilayah yang sama. Sesekali ia mendengar anaknya menjadi tukang palak di daerah pasar, dan itu cukup mempermalukannya di depan tetangga sekitar, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Buru-buru Bu Ipa membuka pintu rumah. Terlihat olehnya Faat yang berdiri sempoyongan, menyeringai lebar ke arahnya. "Aku pulang, Bu." Pagi-pagi sekali Bu Ipa sudah sibuk berkutat di dapur untuk membuat sarapan bagi Faat, yang tentunya masih meringkuk tidur di kamarnya. Ya, walau bagaimanapun, bagi Bu Ipa, Faat tetaplah anak kesayangannya, darah dagingnya. Seperti apapun tingkahnya, tetap ia menyayangi dan ingin selalu melindunginya. Hatinya telah lama rindu pada putranya yang satu itu. Hampir tiap malamnya ia menangis dalam sujudnya, meminta Allah menurunkan hidayah agar Faat bisa berubah dan pulang kembali ke sisinya. Sepiring nasi goreng telah siap di atas piring. Bu Ipa memutuskan untuk membangunkan Faat di kamarnya di lantai 2. Tak sampai 5 menit, sepiring nasi goreng telur itu telah ludes, menyisakan beberapa buli remah nasi di piringnya. Bu Ipa tersenyum puas melihat Faat yang tampak kenyang. "Dari mana saja kau selama ini, At? Sudah lama kau tak pulang," ujar Bu Ipa sembari menatap putranya itu penuh kerinduan. "Gak kemana-mana aku, Bu, di sekitar sini saja," jawab Faat, lalu menenggak segelas air putih di depannya. "Udah lama kamu gak pulang, At," ucap Bu Ipa lagi, berharap ia dapat menemukan selaksa kerinduan pula di mata anak lelaki yang paling dikasihinya itu. "Bu, minta uang," ucapan Faat membuyarkan semua harapan Bu Ipa yang terlalu tinggi. Waktu ternyata tak membuat watak anaknya berubah lebih baik, sama saja, tak ada bedanya seperti dulu. Bu Ipa mendesak kecewa sambil menyandarkan punggung pada kursi yang didudukinya. "Uang dari mana, At? Bukannya sejak usaha mebel kamu ambil alih, ibu sudah tak mendapatkan jatah sepeser pun, seperti ketika almarhum bapakmu masih hidup," keluhnya, berharap sang anak mengingat apa yang telah dilakukannya dulu. Faat melengos tajam. Ia tak suka jika ada penolakan. "Tapi Idam sama Caca kan pasti rutin kasih duit ke ibu," ujarnya sambil menatap kesal pada ibunya. "Ya tapi kan itu untuk keperluan ibu sehari-hari, At. Itu juga gak banyak kok," gila Bu Ipa. Hatinya mulai diliputi gelisah. Mata Faat berkilat-kilat, tertuju pada rantai kalung emas yang menggantung di leher sang ibu, dan itu membuat Bu Ipa kian was-was. Ya sudah, ibu mau ke warung depan dulu, mau beli garam." Bu Ipa bangkit dari kursi, namun dengan cepat Faat menyambar lengannya. "Mau apa kau, At?" Pekik itu terlontar begitu saja. Rasa khawatir berganti rasa takut yang tak dapat disembunyikannya. "Santai saja, Bu. Kenapa panik gitu sih?" Faat ikut bangkit dan berdiri berhadapan dengan ibunya. "Aku pinjam kalung ibu ya," Faat berucap. Jemarinya menyentuh rantai kalung di leher Bu Ipa. Wanita itu merasa tubuhnya seakan menggigil. Rasa takutnya kini perlahan menjadi nyata, bersamaan dengan kilat janggal di mata anaknya. "Jangan, At, ini satu-satunya peninggalan almarhum bapak, Nak." Bu Ipa mencoba mengibah, namun Faat tetaplah Faat yang seakan sudah mati nuraninya. "Pinjam, Bu, atau harus ku minta paksa?" Faat mengancam. Bu Ipa menatap nanar sambil menggelengkan kepala berkali-kali. "Jangan, Nak, ibu mohon. Taubatlah. Semua sudah kau ambil dulu. Kini kau datang masih ingin mengambil satu-satunya yang tersisa." Air mata mulai menggenang
kemudian mulai mengalir tanpa dapat dicegah. "Ibu kok sekarang jadi perhitungan sih sama aku?" sentak Faad kasar. "Bukannya perhitungan, Nak, tapi ini benar-benar harta ibu satu-satunya. Tolonglah, sekali ini saja, jangan kau ambil. Selama ini apa pintamu yang tak ibu berikan, Nak?" Bu Ipa kembali berusaha memelas. Matanya menatap penuh permohonan agar Faad mengurungkan niat jahatnya itu. "Ibu jangan bohong. Bukannya aku tak tahu simpanan perhiasan ibu. Apa perlu ku ambil sendiri semuanya?" Faad mengancam. Seringai jahatnya kembali terukir, lalu meninggalkan ibunya dan menuju lantai atas, di mana kamar kedua orang tuanya berada. Menyadari niat Faad yang tak main-main, Bu Ipa pun bergegas menyusul Faad yang sudah hampir sampai di puncak anak tangga. "Faad, jangan!" Dengan susah payah Bu Ipa menaiki tangga secepat mungkin mengejar anaknya. "Faad!" Bu Ipa berhasil meraih tangan anaknya, tapi dengan kasar ditepis oleh Faad. "Makanya sekali lagi aku minta baik-baik tuh, kasih!" seru Faad, berusaha menepis tangan ibunya yang mencoba menangkap tangannya lagi. "Ibu mohon, Ad, jangan kau ambil semua. Kau jangan seperti ini, Nak. Ibu mohon." Tangisan ibunya sama sekali tak diindahkan. Dengan langkah lebar dan cepat, Faad akhirnya tiba di depan kamar orang tuanya yang dalam keadaan tertutup. Tanpa menunggu lama, segera ia meraih kenopi pintu dan memutarnya hingga pintu pun terbuka, dan ia pun langsung masuk. Bu Ipa ikut menyusul masuk, masih berusaha mencegah meski ia tak yakin apakah bisa menghentikan tindakan anaknya yang seolah sudah kerasukan setan itu. Dengan kasar, Faad membuka pintu lemari pakaian di kamar tersebut, menyentak laci-lacinya dengan kasar hingga matanya tertuju pada sesuatu saat membuka laci ketiga. Matanya berkilat-kilat, penuh nafsu setan, dan senyumnya merekah lebar. Ia telah menemukan apa yang dicarinya. Tangan kanan lelaki itu masuk ke dalam laci tersebut, meraih sebuah kotak berbentuk persegi yang terbuat dari bahan kayu, berpelitur dengan ukiran di pinggirannya, kotak yang berisi perhiasan ibunya. Menyadari Faad telah menemukan harta simpanannya yang berupa perhiasan emas serta logam mulia, seketika Bu Ipa pun panik. "Kembalikan, Ad, kembalikan!" Ia berusaha merebut kotak perhiasan miliknya dari tangan Faad, tapi tentu saja tenaga wanita tua sepertinya jelas kalah kuat dibandingkan dengan tenaga Faad yang masih prima itu. Faad berjalan keluar tergesa, namun Bu Ipa menyusul di belakangnya. Ketika Faad hendak menuruni anak tangga, Bu Ipa berhasil meraih ujung kaos yang dikenakan oleh Faad. "Ibu bilang hentikan, kalau tidak, ibu terpaksa melaporkanmu ke polisi," Bu Ipa berkata sambil tangannya kembali merebut kotak yang sudah dikuasai Faad. Adegan tarik-menarik itu berlangsung cukup alot karena Bu Ipa bertekad bahwa kali ini ia tak akan menyerah begitu saja. Merasa jengkel dengan ibunya yang terus menghalanginya, Faad pun seolah jadi gelap mata. Ditariknya tangan sang ibu, lalu tanpa diduga, anaknya itu menghempaskan tubuhnya ke bawah. Wanita tua itu jatuh menggelinding di atas anak tangga hingga sampai ke lantai dasar. Rasa sakit seketika menjalari tubuhnya yang lemah akibat terbentur berkali-kali dengan anak tangga saat jatuh tadi. Ia tak bisa bergerak, punggungnya serasa patah. Rasa nyeri itu begitu kuat hingga membuatnya sulit bernafas. "Han, pulang kerja nanti aku mampir ke rumah ibu ya. Sudah beberapa hari aku gak menjenguknya. Semalam ku telepon juga gak diangkat." Tak seperti biasanya, Idam berkata dengan wajah muram. Hana yang baru selesai menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya dan suaminya sebelum berangkat kerja mengangguk mengiyakan ucapan suaminya. "Maafkan aku, Mas, karena gak bisa menjenguk ibumu sering-sering. Akhir-akhir ini pekerjaanku cukup padat di kantor. Pulang pun selalu duluan, Mas, kan, daripada aku," ucap Hana mengambil kursi di sebelah Idam suaminya. Lelaki itu tersenyum memaklumi. Hana memang wanita karir yang tekun bekerja. Tak heran prestasinya di tempatnya bekerja pun cukup gemilang, dan kini Hana menduduki jabatan cukup penting di kantor. Tentu saja hal tersebut mau tak mau menyita sebagian waktunya. "Iya, gak apa-apa.
Seandainya saja ibu mau ikut kita atau Caca, mungkin aku bisa lebih tenang. Di rumah besar itu dia hanya tinggal sendirian. Aku takut kalau ada apa-apa dan aku terlambat mengetahuinya, balas Idam. Wajah lelaki tampan itu menampilkan raut cemas. Insya Allah, ibu akan baik-baik saja, Mas. Ibu enggan pindah ya karena baginya rumah tersebut menyimpan banyak kenangan bersama almarhum bapak dan kalian semasa kecil, Mas, ujar Hana. Tangannya mulai menyedot nasi goreng buatannya, sembari menunggu ketiga anaknya bergabung bersama di meja makan. Ida membenarkan ucapan istrinya. Rumah itu memang menyimpan banyak. Dulu bangunannya tak sebesar sekarang, melainkan hanya sebuah rumah sederhana yang tak terlalu besar, namun berpekarangan cukup luas. Seiring dengan berkembangnya usaha yang ditekuni oleh Pak Yanto, rumah itu kemudian direnovasi menjadi lebih besar berlantai 2 dan memiliki 4 buah kamar. Di rumah itu ia dan adik-adiknya melewati masa kecil bersama-sama. Bapak membagi kasih sayangnya merata pada ketiga anak-anaknya. Namun berbeda dengan sang ibu, meski tak terlalu kentara, tapi semua pun bisa merasakan jika Faat diperlakukan sedikit lebih istimewa di antara kedua saudaranya yang lain. Apapun yang dipinta Faat, mulai dari mainan, uang jajan, dan lain-lain, selalu berusaha dipenuhi oleh sang ibu. Pernah suatu hari, Idam tak sengaja mendengar pembicaraan almarhum nenek dan ibunya. Saat itu sang nenek menasehati ibu agar tak terlalu memanjakan Faat, karena anak itu mulai tumbuh dengan sifat ego lebih tinggi, karena semua yang dimauinya selalu dia dapatkan. Emak kan tahu, dulu Faat hampir meninggal karena demam berdarah. Saat itu aku takut sekali kehilangan dia, Mak. Karena itu aku bernazar, jika anakku selamat, maka aku akan memberi apapun yang dia minta, sekalipun itu nyawaku sendiri, ucap Bu Ipa ketika itu. Sejak itulah Ida mengerti mengapa kasih sayang ibu berbeda dengan Faat, dan ia berusaha untuk tidak merasa iri. Meski kadang ibu bersikap tak adil dengan memintanya selalu mengalah jika ia bertengkar dengan adik lelakinya itu, kendati bukan ia yang salah atau memulai pertengkaran. Mengingat tentang Faat, sebenarnya hati Idam tak sepenuhnya benci pada adiknya itu. Meski kelakuan Faat kerap tak terpuji dan maunya menang sendiri, namun Idam sadar bahwa sampai kapanpun ikatan darah di antara mereka tak akan pernah putus hingga ajal memisahkan. Bertengkar, saling memaki, dan bahkan saling pukul tak menghilangkan kasih sayang di hati Idam untuk adiknya. Diam-diam, dia mengikuti perkembangan kabar Faat. Idam juga tahu bahwa usaha almarhum bapaknya telah bangkrut sejak dikelola oleh Faat. Ia ingin mengulurkan tangan untuk membantu, tapi mengingat perangai adiknya yang tak kunjung berubah itu membuatnya ragu-ragu. Pikirnya Faat pun bukan anak kecil lagi, harusnya sudah tahu mana baik dan mana buruk. Dan Idam sadar kehidupan pribadi adiknya bukanlah urusannya lagi setelah setiap nasihatnya tak pernah diterima dengan baik oleh Faat. Hana baru saja merampungkan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang, ketika ponselnya yang tergeletak di atas meja kerjanya berdering. Suaminya menelpon, mungkin untuk mengabari bahwa ia sedang di rumah ibunya saat ini. Halo, Assalamualaikum Mas. Hana bicara setelah menyentuh tombol berwarna hijau pada smartphone miliknya. Han, aku sedang di rumah sakit, Han. Ibu terjatuh dari tangga. Aku menemukannya tergeletak di lantai di dekat kaki tangga. Entah sejak kapan ibu terjatuh. Suara Idam terdengar kalut di telinga Hana yang juga kaget atas kabar yang disampaikan oleh suaminya barusan. Astagfirullah. Sekarang ibu bagaimana, Mas? Tanya Hana khawatir. Sedang ditangani oleh dokter, Han. Aku mungkin gak pulang malam ini, dan aku juga sudah mengabari Caca, jawab Idam. Rumah sakit mana, Mas? Tanya Hana. Rumah sakit Cinta Kasih. Tapi kamu gak usah kesini dulu. Temani saja anak-anak kita di rumah ya, jawab Idam. Baiklah kalau gitu, Mas. Kabari saja kalau butuh apa-apa ya, ujar Hana. Tak lama setelahnya, pasangan suami istri itu pun mengakhiri pembicaraan setelah saling mengucapkan salam. Setelah koma hampir 3 hari,
Kondisi Bu Ipa pun berangsur kembali normal. Hal tersebut tentu sedikit meringankan perasaan anak-anaknya yang dilanda gelisah dan cemas. Saat kedua mata wanita itu terbuka dan mendapati wajah anak-anak serta menantunya, air mata tiba-tiba mengalir deras dari kedua sudut matanya. Ia bersyukur masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa melihat wajah-wajah yang dikasihininya meski kondisi fisiknya terasa parah. "Alhamdulillah, ibu sudah sadar." Caca bergegas mendekati sang ibu serta langsung menciumi tangannya. Hati yang berhari-hari diliputi rasa bersalah karena merasa tak bisa menjaga satu-satunya orang tua dengan baik. Kini masih bisa bernafas lega. "Ibu, perlu kupanggilkan perawat atau dokter?" tanya Idam antusias, tapi ibunya hanya menggeleng lemah. "Ceritakan, Bu, apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa jatuh dari tangga?" Caca menanyai sang ibu sembari menggenggam erat jemari keriput milik ibunya. Sesaat, Bu Ipa hanya diam, namun air matanya masih mengalir meski lebih perlahan. "Sebaiknya ibu jangan ditanyai dulu. Ibu kan baru siuman setelah 3 hari mengalami koma." Kali ini Hana turut berbicara, disambut anggukan setuju oleh Caca dan Idam. "Faat," ucapan itu terlontar lirih dari bibir Bu Ipa. "Ibu mau kita mengabari Mas Faat?" tanya Caca lembut, tapi lagi-lagi hanya gelengan kepala yang ia dapatkan. Tiba-tiba firasat tak enak menyergap di hati Idam. Segera ia mendekatkan wajahnya pada sang ibu. "Bu, apa Faat yang melakukan ini pada ibu?" Suara Idam bergetar saat melontarkan tanya. Hatinya berharap bahwa dugaannya salah, bahwa bukan adiknya yang membuat sang ibu terluka hingga sampai harus mengalami koma. Namun harapan itu hempas saat Bu Ipa mengangguk. Air matanya kembali menderas ketika wanita itu memejamkan mata, teringat pada kejadian mengerikan yang dialaminya tempo hari. Caca dan Hana menjerit tertahan, ekspresi syok dan tegang keduanya terpampang mendapati pengakuan Bu Ipa yang mencengangkan. Dengan lirih dan pelan, Bu Ipa pun menceritakan runutan peristiwa hingga ia berujung nyaris menjemput ajal di rumahnya sendiri oleh perbuatan anaknya sendiri pula. "Bangsat si Faat, ini gak bisa dibiarkan, Bu. Aku akan lapor pada polisi, biar dia dipenjara sekalian," geram Idam dengan tangan terkepal. "Ibu mohon, jangan Dam, jangan lapor polisi," ujar Bu Ipa dengan suara lemah. "Ibu sudah dibikin seperti ini oleh Mas Faat, dan ibu masih mau melindunginya?" Caca protes pada sikap sang ibu. "Benar kata Caca, Bu. Jangan lindungi dia, Bu. Perbuatannya itu sudah termasuk kriminal, meski ibunya sendiri yang jadi korban," seru Ida makin emosi. Hana melempar tatapan mata, kode untuk suaminya agar lebih tenang. "Bu, Faat sudah keterlaluan. Dia harus dihukum, Bu," ucap Idam dengan intonasi direndahkan. "Tidak, Dam. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu perbuatan Faat pada ibunya?" Bu Ipa masih bersikeras dengan pikirannya. Dia memang bersalah. Ibu bukan mau melindunginya, Nak. Tapi ibu memikirkan apa kata orang nanti, lanjut Bu Ipa. Sepasang mata yang basah itu menunjukkan betapa hatinya juga sakit atas perbuatan Faat kepadanya. Namun seorang ibu tetaplah ibu. Ia tak mau jika anaknya sampai harus meringkuk di balik jeruji besi. Hari ini dokter menyatakan bahwa Bu Ipa sudah diperbolehkan pulang, dengan catatan ia wajib kontrol untuk check up ke rumah sakit seminggu sekali. Akibat kejadian yang dialaminya, ia mengalami cedera cukup parah di bagian pinggul dan tulang belakangnya. Bu Ipa juga mengalami trauma otot bahu karena benturan bertubi-tubi saat ia jatuh dari tangga. Untuk sementara, Bu Ipa harus menggunakan kursi roda. Hal tersebut membuat Caca dan Idam sepakat bahwa ibu mereka akan tinggal di rumah Caca. Mereka tak lagi mengizinkan ibunya tinggal sendirian. Sementara Faat sendiri berada entah di mana. Ia bagai menghilang, bahkan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia tak pernah tampak batang hidungnya. "Mak, nanti kita ke kota yuk. Aku mau beli baju seragam baru," ucap Anis yang sudah duduk di kelas 3 sekolah dasar.
Mina tersenyum sambil membelai kepala anaknya penuh kasih sayang. Iya, besok kita pergi ya. Kebetulan emak sudah dibayar sama Bu Asih. Alhamdulillah ada rezeki, jawab Mina. Hore, Ica ikut ya mak. Gadis remaja tanggung itu menyahut dari ruang tengah. Di depannya sebuah televisi berukuran besar model terbaru tengah menayangkan drama favoritnya. Iya boleh, Mina menyahut. Ia bahagia melihat anak-anaknya begitu antusias dan gembira. Merekalah motivasinya, bekerja begitu giat, berjuang begitu gigih, hingga ia kini bisa dikatakan menjadi petani sukses di kampungnya. Rumah berdinding kayu yang dulu dihadiahkan bapaknya sebagai hadiah pernikahannya, kini sudah disulap menjadi rumah berbentuk permanen yang tentu lebih luas dan lebih indah, menjadi salah satu bukti kesuksesannya. Emak dan bapak sendiri sudah berangkat berhaji tahun lalu, hasil menabung setelah bertahun-tahun menggarap ladang bersama. Minah dan kedua orang tuanya juga menyumbang dana cukup besar kepada aparat desa guna melebarkan jalan di gang mereka yang dulunya sangat sempit. Hasilnya, kini gang sempit yang dulu cuma bisa dilewati satu motor, kini menjadi luas dengan lebar 5 meter, beraspalkan pula. Tentu para tetangga sekitar rumah Mina dan orang tuanya merasa berterima kasih kepada mereka. Kenaikan status ekonomi tak lantas membuat Mina sombong. Meski kini telah sukses, Mina masih tetap sama seperti yang dulu, tetap terjun langsung ke ladang untuk mengurusi sumber mata pencahariannya. Ia tak segan tersengat teriknya matahari, juga menginjak tanah berlumpur yang mengotori sepatu bootnya. Mak, kita ke toko yang sana dulu ya, kakak mau beli rok putih untuk ikut paskibraka. Ica menunjuk sebuah toko yang menjual aneka seragam sekolah, juga berbagai perlengkapan pramuka dan alat tulis. Iya, ayo sekalian baju Anis juga beli di sana saja ya, jawab Mina. Kedua anaknya mengangguk senang, terutama Anis, si bungsu yang tak sabar dibelikan seragam sekolah baru. Ketiganya bermaksud hendak menyeberang karena lokasi toko tersebut berlawanan arah dengan tempat mereka memarkirkan motor. Saat kendaraan yang lalu lalang sudah mulai sepi, Mina memimpin Anis dan Ica untuk segera menyeberang. Namun, tiba-tiba ia merasa tubuhnya ditabrak dengan keras hingga Mina limpung dan akhirnya terjatuh ke aspal. Syok, Mina meringis, menahan sakit di telapak tangannya yang mendarat duluan di aspal hingga teriakan Ica mengagetkannya. Copet, copet! Teriakan Ica yang lantang sontak saja mengundang perhatian orang-orang di sekitar, baik juru parkir, para pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar, hingga orang-orang yang punya tujuan berbelanja seperti mereka. Mina buru-buru bangkit berdiri dan menyadari tas kecil yang dipakainya tadi sudah tak ada lagi. Ia baru sadar yang menabraknya tadi adalah pencopet yang mengambil tasnya. Ketiga ibu dan anak itu berteriak bersaut-sautan menyebut nama copet. Beberapa orang lelaki pun berlarian mengejar seseorang yang hanya terlihat punggungnya saja dari kejauhan. Beberapa ibu-ibu pedagang kaki lima yang berjualan tak jauh dari lokasi kejadian membimbing Minah, Ica, dan Anis untuk duduk di area tenda berjualan. Seorang ibu penjual nasi goreng memberikan segelas air putih kepada Minah yang terlihat pucat. Mungkin masih syok karena seumur hidupnya ia baru mengalami kejadian tak mengenakan seperti ini. Beberapa orang mengerumuni mereka, sekedar ingin tahu kronologi kejadiannya. Tapi Mina pun tak bisa bercerita banyak karena kejadian berlangsung begitu cepat dan secara tiba-tiba. Semoga aja pelakunya segera ketangkep ya Bu, ucap ibu-ibu yang tadi memberikan air putih pada Mina. Iya Bu, semoga, timpal Mina, meski hatinya sendiri tak yakin pelaku pencopetan itu dapat tertangkap. Mina berganti menatap Anis yang juga terlihat syok. Wajah anak itu kelihatan seperti mau menangis. Direngkuhnya Anis dalam dekapan. Kalau pencopetnya nggak ketangkep, kita beli baju seragamnya besok aja ya nak. Uang emas semuanya ada di dalam tas itu, ucap Mina lembut. Hatinya sedikit merasa bersalah, meski kejadian ini juga di luar kehendaknya. Nggak apa-apa mak, jangan dipikirin, Anis jadi takut emak kenapa-napa.
Jawaban Anis membuat hati Mina serasa diguyur dengan air segar. Ditatapnya anaknya itu penuh haru. "Mak, lihat itu, Mak!" Tiba-tiba Ica berseru. Telunjuknya mengarah pada segerombolan orang yang terlihat seperti sebuah arak-arakan. "Wah, ketangkep itu pencopetnya!" Seseorang yang duduk di dekat mereka berseru, lantas berdiri dan berjalan keluar tenda. "Alhamdulillah," desa Mina penuh rasa syukur. Mereka kemudian turut keluar dari tenda, menunggu dengan tak sabar, disertai rasa cemas saat arak-arakan masa itu kian mendekat. Terlihat seorang lelaki yang berjalan dengan setengah diseret oleh dua lelaki di kanan dan kirinya. Wajahnya belum terlihat jelas karena tertutupi rambut gondrongnya yang menjuntai ke depan. Semakin dekat orang-orang itu, semakin berdebar dadanya dirasakan oleh Mina. Entah kenapa, perasaan tak enak tiba-tiba menyelimutinya, menyebabkan rasa tak tenang itu muncul tiba-tiba. "Bu, ini tas ibu." Seseorang mengulurkan sebuah tas kecil berwarna hitam dengan tali panjang ke arah Mina. Iya, benar itu tas saya," jawab Mina dengan suara bergetar. Pencopet yang diapit oleh dua lelaki yang menyeretnya itu masih tertunduk dalam, membuat Mina maupun anak-anaknya masih belum bisa melihat jelas wajah pelaku pencopetan di depan mereka. Mina menyambut tasnya, lalu memeriksa isi di dalamnya. "Alhamdulillah, masih lengkap," seru Mina senang kepada orang-orang yang membantu menangkap si pencopet. "Orang ini enaknya diapakan nih? Gebukin aja yuk rame-rame," seru salah satu bapak-bapak di tengah arak-arakan itu. "Jangan, kita nggak boleh main hakim sendiri. Di sana ada pos polisi, kita bawa saja dia ke sana," sahut seorang lagi, mencegah terjadinya penghakiman massa yang bisa saja terjadi. Seseorang menarik rambut si pencopet ke belakang hingga wajahnya yang tadi terduduk dalam berubah menengadah. Hal itu tentu saja membuat wajah si pencopet terlihat jelas. Meski memiliki jambang dan kumis yang berantakan, Mina masih mengenali pemilik wajah tersebut. Wajah Mina seketika pias saat menyadari lelaki yang tadi mencopet tasnya menoleh ke kanan. Mina bisa melihat ekspresi Ica yang tak berbeda jauh dengannya. Namun, ekspresi terkejut di wajah Ica perlahan berganti ekspresi marah. Si pencopet yang tak lain adalah Faat juga tak kalah kaget menyadari korbannya kali ini justru orang yang amat dia kenal, orang yang pernah menjadi bagian hidupnya dulu. Matanya beralih memperhatikan kedua anaknya yang bertahun-tahun tak pernah ia temui dan dia lupakan. "Mina?" serunya sambil menatap lekat wajah Mina yang masih pucat. "Ibu kenal sama dia?" seseorang bertanya, namun bibir Mina terkatup rapat. "Enggak, kami enggak kenal orang ini, Pak. Bawa saja dia ke kantor polisi, biar dipenjara." Semua mata tertuju pada Ica yang berseru lantang. Faat menatap anaknya yang telah beranjak remaja itu dengan geram. "Dasar anak durhaka, bapak sendiri mau dipenjara. Anak setan kau." Makian dan sumpah serapa yang terlontar dari mulut Faat spontan membuat semua yang ada di sekitar mereka terkejut. Bahkan di antara mereka ada pula yang berbisik-bisik, "Siapa anakmu? Aku udah gak punya bapak. Bapakku sudah mati 5 tahun yang lalu." Sembur Ica garang pada bapak yang telah menorehkan luka di hatinya, ibunya, dan juga adiknya itu. "Kau memang anak sialan, anak setan," maki Faat lagi. "Kau yang setan, laki-laki brengsek. Kenapa kau tak mati saja?" balas Ica berapi-api. Mina menyaksikan anak dan mantan suaminya saling memaki di depan orang banyak. Hanya bisa menangis sambil berusaha membujuk Ica agar tak lagi meladeni ocehan Faat. "Bapak-bapak, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Sekali lagi saya minta tolong kepada bapak-bapak semua. Mari kita bawa pelaku ke pos polisi saja untuk ditindak pihak yang berwajib." Mina berbicara dan dijawab oleh anggukan setuju oleh orang-orang itu. Faat kembali diseret paksa karena ia terus meronta-ronta, tak mau dibawa ke pos polisi. Caci maki dan sumpah serapahnya pada Mina dan Ica masih terdengar, bahkan meski jarak mereka sudah lumayan jauh. "Ica, tenang nak, jangan turuti emosimu sayang." Mina berusaha membujuk putrinya yang masih dalam keadaan emosi
yang belum stabil itu. Wajah Ica menyiratkan benci sekaligus dendam. Dengan mata masih menatap tajam pada bapaknya yang sedang digelandang menuju pos polisi. "Ayo nak, kita ke sana. Kita harus menjadi saksi korban untuk bahan laporan," ucap Mina lagi. Tanpa suara, Ica dan Anis menuruti ucapan ibu mereka dan berjalan menuju pos polisi yang tak jauh di depan mereka. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk memberi kesaksian pada polisi yang bertugas, Mina serta anak-anaknya pun diperbolehkan pulang setelah sebelumnya diberitahu bahwa mungkin Mina akan dihubunginya lagi untuk memberikan kesaksian tambahan jika diperlukan. Hasrat berbelanja telah hilang dari benak ketiganya hingga mereka memutuskan untuk pulang saja. "Assalamualaikum Mina." "Apa kabarmu Min? Juga anak-anak?" Suara lembut Hana terdengar begitu Mina menjawab teleponnya yang berdering. "Waalaikumsalam Hana, kabar kami baik. Kalian sendiri gimana?" jawab Mina. "Sama, kami juga baik Min. Hanya saja..." Hana terdengar ragu meneruskan kalimat, membuat Mina jadi penasaran apa yang hendak disampaikan oleh mantan iparnya itu. "Ada apa Han?" Mina penasaran. Terdengar helaan nafas berat milik Hana. "Aku sedang di rumah sakit Min." "Siapa yang sakit Han?" Mina bertanya lagi. "Ibu." Jawaban Hana membuat tenggorokan Mina serasa tercekat. Ibu yang dimaksud tentu tak lain adalah mantan ibu mertuanya, Bu Ipah. "Lalu kenapa kau menelponku Han? Apa yang bisa kubantu?" ucap Mina akhirnya setelah berhasil menguasai diri. "Ibu ingin bertemu denganmu Min. Ibu sedang sakit parah. Beliau bilang ingin meminta maaf padamu," jawab Hana. Mina memejamkan matanya sesaat. Benaknya diliputi kebimbangan. Luka itu, meski telah lama mengering, seiring berjalannya waktu, namun tetap meninggalkan bekas. Membayangkan pertemuan terakhirnya dulu dengan sang mantan mertua menghadirkan kembali sakit hati yang berusaha dikuburnya dalam. Kata-kata menyakitkan itu akan selalu tersimpan di memori otaknya hingga kapanpun. Dan tanpa mau mengingkari kata hatinya sendiri, Mina enggan menemui orang yang pernah menorehkan luka yang cukup dalam pada batinnya di masa lalu. "Maaf Han, aku gak bisa ke sana. Sampaikan saja pada beliau bahwa aku telah memaafkannya. Semoga lekas sembuh." Ucapan Mina adalah sebuah jawaban bagi Hana, dan dia sangat memaklumi. Meski ia sedikit menyayangkan sikap Mina yang seolah masih menyimpan dendam, tapi Hana pun tak mau menghakimi karena bukan dia yang tersakiti. "Baiklah Min, akan ku sampaikan pesanmu. Salam ya buat anak-anak. Assalamualaikum." Hana menutup telepon setelah Mina menjawab salamnya. Tepat 7 hari setelah mendapat telepon dari Hana, pagi itu ketika fajar baru saja menyingsing dan matahari masih belum terang memancarkan sinarnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Mina. Wanita itu baru bersiap-siap hendak turun mengais rezeki, namun sebuah dorongan hati menyuruhnya untuk membuka pesan yang masuk. Sebuah file foto dikirim dari nomor Hana, foto jenazah yang tertutupi kain batik panjang. Di bawah foto tersebut, Hana menulis ucapan istirja sekaligus memberitahu bahwa sang ibu mertua telah berpulang untuk selama-lamanya. Mina tertegun cukup lama. Meski semasa hayatnya wanita itu sering menyakitinya, namun kali ini hatinya benar-benar telah memaafkan, mengikhlaskan segala perbuatan mantan ibu mertuanya itu. Dibalasnya pesan Hana dengan kalimat bela sungkawa, namun ia juga meminta maaf karena tak dapat datang untuk melayat ke sana. Sekali lagi, Mina tetap teguh dengan pendiriannya yang tidak mau berurusan lagi dengan keluarga mantan suaminya tersebut. "Mak, ini airnya jangan lupa," ucapan Ica sedikit mengagetkan Mina yang sempat hanyut dalam lamunan sesaat. Mina kemudian menyambut botol berisi minuman yang diserahkan Ica padanya. "Mak berangkat dulu ya nak, jangan lupa pintunya dikunci kalau berangkat sekolah," Mina berpesan pada putri sulungnya itu. "Siap mak," jawab Ica sambil tersenyum lebar pada Mina
yang baginya adalah perempuan terhebat itu. Mina balas tersenyum, lalu berbalik dan melangkahkan kakinya pasti, menembus dingin yang semakin berkurang. Seiring sinar mentari yang semakin benderang, ia siap menyambut rezeki pagi ini demi masa depannya, masa depan anak-anaknya, masa depan yang lebih baik lagi. Masa lalu biarlah tertinggal di belakang, tak perlu diingat lagi, tak perlu dilihat lagi. Ia telah berjanji pada diri sendiri hanya akan fokus ke depan, bekerja keras demi mewujudkan cita-citanya yang menggantung tinggi di awan. Selesai. Terima kasih ya buat penonton setia Hani Diary yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, mohon maaf jika Hani ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.